Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trizakiyatun Samsudin dari Prodi Tadris Matematika dengan NIM 230103071 kelas 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi geometri transformasi pada mata kuliah komputasi untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini pada materi geometri transformasi saya akan membuktikan menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini sebelum masuk ke Commons Windows-nya atau kita run section-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sintaknya. Nah, untuk mempersingkat waktunya, di sini langsung saja saya akan menjelaskan beberapa proses sintaknya untuk menuju ke run section-nya. Nah, untuk CLC atau clear ini adalah CLC di sini kita ketahui bahwa CLC itu menghapus semua yang ada di Commons Window. Nah, untuk clear sendiri itu menghapus semua variabelnya. Nah, di sini karena materi saya geometri transformasi, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ini titik awalnya saya menggunakan variabel pertama itu variabel X, yang dimana nilai X ini saya masukkan dengan angka 6 dan nilai Y ini saya masukkan dengan angka 5. Nah, yang kedua menampilkan opsi ke pengguna. Di sini adalah print. Nah, print ini adalah untuk menampilkan output yang ada output yang ada di materi geometri transformasi ini. Nah, di sini ada beberapa tampilan, yaitu yang pertama itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini adalah beberapa pilihan jenis transformasinya. Untuk nilai n-aksennya sendiri, nilai n-aksen itu adalah new line. Ini adalah nilai yang akan diproseskan nanti. Nah, selanjutnya input pilihan user. Pilihan sama dengan input. Nah, di sini input sendiri adalah menampilkan. Selanjutnya di sini masukkan nomor transformasinya. Transformasinya itu ada 4 kan yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Apabila di sini mau kita membuktikan yang pertama yaitu translasi, di sini kita masuk saja ke switch case. Nah, switch sendiri adalah memilih, jadi case itu menampilkan, berarti kita menampilkan pilihan yang kita sudah memilih. Nah, yang pertama ini saya akan menampilkan pilihan pertama yaitu translasi. Di sini translasi nilai dx-nya saya masukkan atau input itu menampilkan nilai dx-nya. Terserah di sini mau masukkan nilai berapa, dan dy-nya saya menampilkan nilai dy-nya juga. Untuk x out-nya yaitu berarti out itu keluar, berarti kita keluarkan nilai x-nya dan kita jumlahkan nilai dengan nilai dx-nya. Selanjutnya untuk nilai y juga kita keluarkan dan kita jumlahkan dengan nilai y. Untuk x kita jumlahkan dengan nilai x dan y kita jumlahkan dengan nilai dy. Hasilnya transformasi dan hasil akan muncul translasinya. Nah, untuk yang kedua itu case. Case itu yang sudah kita tahu bahwa itu menampilkan atau pilihan yang kita akan proses untuk mencarinya. Yang pertama itu translasi. Nah, yang kedua ini kita menampilkan untuk refleksi. Nah, untuk frame yang tadi yang sudah saya jelaskan itu menampilkan outputnya. Di sini pilih garis refleksinya. Yang frame yang pertama itu sumbu X per n-aksen. Untuk yang kedua itu sumbu Y per n-aksen. Dan yang ketiga itu sumbu Y sama dengan X per n-aksen. Garis sama dengan inputnya itu menampilkan ya. Terus masukkan pilihan garis 1, 2, 3. Di sini maksud dari masukkan pilihan garis 1, 2, 3 ini kita akan membuktikan ada tiga tampilan outputnya. Di sini kita membuktikan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, yang pertama itu kita membuktikan garis yang pertama yang dimana sumbu X
per n aksen. Berarti di sini keluarkan x-nya sama dengan x, terus yang kedua keluarkan y-nya menjadi min y. Kenapa nilai y-nya menjadi min? Karena di sini kita mencari sumbu x-nya. Apabila kita mencari sumbu y, otomatis min-nya akan berada di nilai x-nya. Di sini hasilnya akan transformasi refleksi terhadap sumbu x aksen. Untuk yang kedua, garis kedua yaitu sumbu y. Yang seperti saya sudah jelaskan, apabila mencari sumbu y, nilai x-nya akan menjadi min. Kita keluarkan nilai x-nya menjadi min x dan nilai y-nya tetap y, dan transformasinya refleksi terhadap sumbu y aksen. Dan yang ketiga yaitu garis y sama dengan x per n aksen. Untuk L-shape ini, apa itu L-shape? L-shape adalah pengecekan kondisi tambahan yang tadi yang sudah penjumlahannya. Jadi kita keluarkan x-nya, kita keluarkan x menjadi y dan y itu menjadi x-nya. Jadi transformasinya refleksi terhadap garis y sama dengan x aksen. Selanjutnya itu kita akan menampilkan rotasinya. Di sini rotasi sama dengan theta sama dengan input. Di sini kita ketahui input sendiri yaitu menampilkan yang sudah saya jelaskan. Di sini kita akan menampilkan atau masukkan rotasinya berapa derajat, contoh seperti 45 derajat. Di sini kita akan masukkan nilainya. Rad ini radiannya sama dengan dekrat. Kita masukkan nilai radiannya dengan tetanya tadi. Selanjutnya kita keluarkan x-nya. Berarti cos radian kita masukkan nilainya dikali x kurang sin x radian kali y. Untuk yang juga kita keluarkan y sama dengan sin radian kali x plus cos radian kali y. Transformasinya adalah hasilnya rotasi. Num 2 ester atau theta ini adalah hasil dari proses atau penjumlahan yang ada di variabel x dan y-nya. Yang untuk keempat ini dilatasi. Nah, untuk K ini adalah kita masukkan K input, masukkan faktor skala K. Selanjutnya K ini akan disimbolkan di garis nanti, di mana bulatannya warnanya akan hitam. Simbolnya nanti akan dijelaskan ketika masuk ke run section-nya. Selanjutnya ini kita keluarkan x-nya sama dengan K dikali x, y kita keluarkan K juga dikalikan di y. Transformasinya dilatasinya dengan skala 2 ester ini atau K ini hasil yang sudah dijumlahkan atau dikalikan dengan variabel x dan y. Selanjutnya yaitu outward-wise. Nah, outward-wise ini jika tidak cocok dengan variabelnya, dia akan menghasilkan error. Selanjutnya di sini tampilkan hasil transformasinya. Nah, frame tadi yang udah saya jelaskan, frame adalah menampilkan outputnya. Di sini n-nya hasilkan transformasi yang sebelumnya, terus frame juga titik awalnya. Nah, untuk ini maksud dari tampilan ini adalah tampilan angka dalam format desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini maksudnya jadi x per n aksen x, y. Selanjutnya juga ini tetap sama, tapi ini hasil dari titik awalnya tadi. Jika di proses sama variabel x, y ini. Selanjutnya itu visualisasi figur. Kita tahu di sini figur itu untuk membuat gambar. Nah, selanjutnya hold on. Hold on ini adalah membuat gambar lebih dari satu objek. Bisa juga figur yang kedua, figur yang ketiga. Figur yang ketiga itu figur 1, figur 2, figur 3 itu disebut hold on. Nah, untuk grid on ini, grid on itu adalah menampilkan garis. Di dalam figur ada garis. Nah, garis itu disebut grid on. Dan selanjutnya exit equal. Exit equal ini membuat skala simbol x dan y. Nah, selanjutnya plot. Kita tahu plot ini menggambar garis atau titik. Nah, menggambar garis x dan menggambar garis y. Untuk BO sendiri, BO itu bulatan biru. Untuk B itu bulatan
Untuk O ini adalah simbol bulatan dan B ini biru. Nah, untuk BO ini kita tahu bahwa simbolnya ini bahwa B itu blue dan O itu bulatan. Jadi di sini adalah bulatan biru. Nanti di grafik atau figurnya itu di gambarnya akan muncul bulatan biru. Nah, disimbolkan dalam sintak ini adalah BO. Nah, marker size ini kita tahu marker size itu ukuran titiknya. Pada grafik akan ada ukuran titiknya. Terus display name ini adalah nama yang akan muncul. Jadi selanjutnya titik awal. Jadi nama yang akan muncul pada ukuran titik pada figur atau gambar. Nah, selanjutnya plot penampilan untuk keluarnya X, sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk RO ini kita tahu R itu adalah simbol untuk warna merah dan O ini bulatan, jadi bulatan merah. Nah, marker size ini yang sudah saya sampaikan, dia adalah ukuran titik, berarti ukuran titik pada bulatan merah sama seperti bulatan biru yang sebelumnya. Nah, display name juga adalah nama yang akan muncul dan titik hasilnya. Nah, yang untuk bulatan biru ini adalah titik awal, sedangkan untuk bulatan merah itu adalah titik hasil dari titik awal bulatan biru. Nah, untuk line itu adalah garis-garis yang ada di sumbu X dan garis yang ada di sumbu Y. Nah, warnanya itu, color itu adalah warna, dan K ini adalah simbol warna hitam. Jadi warnanya atau garisnya itu berwarna hitam, dan line style-nya itu, apa itu line style? Line style itu adalah garis putus-putusnya. Nah, ini adalah termasuk line style untuk membuktikan bahwa bentuk line style itu seperti ini, garis putus-putus. Nah, untuk X label ini, apa sih itu X label? X label itu sumbu, label itu sumbu, dan X itu variabelnya. Berarti ini adalah sumbu X, dan Y label itu adalah sumbu Y. Title, di sini title adalah menampilkan juga, jadi menampilkan hasil dari semua proses visualisasi ini, yaitu transformasi, actionnya transformasi, dan legend itu yang terakhir penyelesaiannya. Dan itu mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk proses sintaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan comments window-nya yang akan saya lanjut ke run section-nya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuktikan sintak ini lanjut ke comments window. Selanjutnya saya akan mengklik run section. Di sini tampilan sesudah kita mengklik run section, di sini ada 4 pilihan jenis transformasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, di sini masukkan nomor transformasinya. Di sini saya akan membuktikan transformasi yang pertama, yaitu translasi. Di sini langsung saja kita mengklik 1. Karena di urutan pertama translasi, kita klik enter. Nah, di sini disuruh untuk masukkan nilai dx-nya. Sebelumnya kan nilai x kita itu 6, terus y-nya itu 5. Di sini saya akan samakan sesuai dengan sintaknya. Jadi nilai dx-nya itu 6. Enter, lalu nilai dy-nya saya masukkan nilai 5. Enter. Nah, ini figur yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Apa itu figur? Figur itu tampilan gambar. Nah, ini adalah gambarnya. Kita tahu bahwa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk BO itu bulatan biru. BO itu bulatan biru, dan RO-nya yaitu bulatan merah. Jadi BO itu bulatan biru titik awal, dan titik hasilnya yaitu RO, yaitu bulatan merah. Nah, titik awal di sini yaitu 6 dan 5, dan hasilnya itu yaitu 10 dan 11 dan 12. Bisa kita lihat di sini 10 dan 12 ya. Titik awalnya 6 dan 5, dan titik hasilnya itu 12, 10. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk membuktikan sumbu y-nya. Sebelumnya udah saya membuktikan sumbu x, di sini saya akan membuktikan sumbu y. Nah, sumbu y sendiri ada di opsi yang kedua, jadi saya akan memasukkan nilai angka 2, lalu enter. Nah, di sini adalah figurnya, gambarnya di sini. Untuk titik awalnya itu BO, yaitu nilainya
Kalau BO itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bulatan biru. Nah, untuk titik hasilnya itu bulatan merah. Berarti di sini ya, ini BO-nya itu 6 dan di sini hasilnya RO itu red bulatan merah ya. Lanjut, ini untuk pembuktian figurnya. Nah, untuk di sini titik awalnya itu untuk X tersendiri 6 dan Y juga adalah 5. Nah, untuk titik hasilnya yang seperti sudah kita ketahui di gambar sebelumnya, ini titik hasilnya itu di bagian sebelah bulatan merah, yang dimana untuk nilai X-nya tetap untuk nilai X-nya tetap, tapi untuk nilai X-nya dia menjadi -6, tapi untuk nilai Y-nya dia tetap menjadi 5. Karena di sini kita membuktikan nilai Y-nya, sumbu Y-nya. Nah, jadi di sini nilai X-nya itu -6 dan nilai Y-nya itu tetap. Seperti yang sudah jelaskan, apabila mencari sumbu X, nilai Y-nya akan menjadi min, dan apabila mencari sumbu Y, nilai X-nya akan menjadi min. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke penjelasan untuk membuktikan garis Y sama dengan X, atau kebalikan juga bisa disebut X sama dengan Y. Di sini opsinya ada di angka ketiga, kita masukkan angka ketiga, lalu enter. Nah, di sini hasilnya sama, yang dimana untuk nilai Y-nya tersendiri sama dengan X dan X-nya sama dengan Y. Ibaratnya apabila nilai awalnya X-nya 5 dan Y-nya 6, nanti hasil akhirnya X-nya akan menjadi 6 dan Y-nya akan menjadi 5. Karena di garis ini X sama dengan Y, Y sama dengan X. Jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan X, X sama dengan Y. Nah, titik awalnya kan X itu 6 dan Y itu 5. Jadi titik hasilnya itu X-nya menjadi 5 dan Y-nya menjadi 6. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan jenis transformasi yang ketiga, yaitu rotasi. Kita klik 3 lalu enter. Nah, di sini kita masukkan sudut rotasi derajat. Nah, di sini saya akan masukkan nilai 45 derajat. Jadi kita masukkan 45 lalu enter. Nah, ini adalah hasil rotasi 45 derajat dari titik X 6 dan Y-nya itu 5. Kita ketahui bahwa di sini untuk titik awalnya itu X-nya 6 dan Y-nya 5, hasilnya untuk X sendiri 0,71 dan Y-nya sendiri adalah 7,78. Jadi di sini titik hasilnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hasilnya itu 0,71 dan Y-nya itu 7,78 untuk hasil transformasi rotasi. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang jenis transformasi dilatasi. Nah, dilatasi di sini dia berada di opsi yang keempat, jadi saya masukkan angka yang keempat, lalu enter. Nah, di sini masukkan faktor skala. Di sini kita masukkan nilai atau angka 4 ya, contohnya seperti 4, lalu enter. Nah, di sini yang kita ketahui bahwa sumbu X-nya itu 6 dan sumbu Y-nya 5. Jadi hasil dilatasi dari sumbu X6 yang awal ini akan menghasilkan dilatasi, yaitu hasilnya itu 24. Nah, untuk 5 sendiri dilatasinya akan menjadi 20, dilatasi dengan skala 4 yang sudah saya tentukan tadi. Jadi titik awalnya sumbu X-nya 6, sumbu Y-nya 5, jadi hasil dari titik hasil dilatasi transformasinya itu 24 dan 20 sesuai dengan figur atau gambar yang sudah saya jelaskan tampilan sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi geometri transformasi dengan pembuktian jenis transformasi 4 transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Jadi mungkin saja itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.